한 번만 제발. Episode 3 film Squid Games ini dimulai dengan detektif Jung Woo yang sedang mengikuti para staf yang membawa para peserta ke suatu pelabuhan. Ia akhirnya memarkirkan mobilnya. Ia pun nge-WA ke polisian untuk ngabarin kalau dirinya gak akan dulu bisa masuk untuk bertugas. Jung Woo melihat rombongan mobil itu dan akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti mereka. Dengan keahlian sebagai detektif, Jung Woo menyelinap ke bawah mobil dan ikut masuk ke dalam kapal itu dan film pun dimulai. Kembali kepada Jung Woo yang berhasil menyelinap ke dalam kapal itu, terlihat para staf mulai memeriksa para pemain dan menjalankan tugas-tugasnya. Para staf itu pun mendeteksi para peserta dengan detektor satu-satu, gunanya untuk mengambil data diri dari mereka. Dan Jung Woo akhirnya pura-pura pingsan saat staf itu memeriksa peserta satu persatu. Akhirnya Jung Woo pun meringkus dan adu mekanik dengan staf yang memeriksanya. Beruntung, ia bisa membuat staf itu tak berdaya. Jung Woo pun menyamar menggunakan kostum staf itu. Ia juga membuang salah satu staf yang ia ringkus tadi ke tengah-tengah lautan. Saat Jung Woo membuangnya ke laut, ia hampir ketahuan oleh staf yang lainnya. Dan ia pun beralasan mabuk lautan. Jung Woo pun diperintah untuk bergegas melakukan tugas-tugasnya. 선실로 올라가서 대기해. Kapal pun telah sampai di sebuah pulau. Para mobil pengangkut peserta juga mulai OTW ke tempat permainan. Di sini kita diperlihatkan, semua peserta dibawa ke sebuah ruangan yang sangat besar. Di sana, para staf mengganti pakaian pemain, menyita semua barang yang dibawa oleh para peserta. Sae-byok yang sedari tadi cuma pura-pura pingsan menggunakan keahliannya yaitu mencopet. Ia mengambil pisau atau cutter yang ada di saku para staf. Kita diperlihatkan Gi-hun yang membangunkan si kakek. Awalnya, Gi-hun ngira kalau si kakek ini udah tewas. Tapi untungnya, ia bangun. Si kakek tampak senang karena Gi-hun ikut permainan ini lagi. 가시면 안 되죠. 들어왔네요. Perempuan yang di episode kemarin nangis pengen balik pun kembali lagi untuk bermain. Bahkan sahabat masa kecil Gi-hun juga hadir lagi yaitu Sang-woo. Tak hanya itu, Ali juga ikut ngerumpi sama mereka. Gi-hun mengenalkan Sang-woo kepada Ali bahwa Sang-woo adalah anak yang cukup cerdas dari kecil. Bahkan, ia dibangga-banggakan di lingkungan keluarganya. 말인데 군대 처리합시다. 같이 해요? 감사합니다, 사장님. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuat grup atau tim yang berisikan Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan juga si kakek. Kemudian di sisi lain, Bang Jabrik lagi ngajak Sae-byok untuk gabung ke kelompoknya. Tapi Sae-byok menolaknya karena menurut Sae-byok Bang Jabrik itu orangnya licik. Ia akan mengambil segalanya dan mengorbankan segalanya demi dirinya sendiri. 배만 불린 새끼야. 우리 고향에서 뭐라고 부르는 줄 알아? Lalu datanglah si wanita ini. Ia bernama Miryong. Ia menyarankan agar dirinya bisa masuk ke kelompok Bang Jabrik. Tapi karena Bang Jabrik sok jago gitu kan, ia pun mengabaikannya. Terlihat Sae-byok melihat ke arah atap. Ia sepertinya memikirkan sesuatu. Di sisi lain, seorang staf pun mengonfirmasi kepada frontman bahwa dari 201 pemain, 187 orang ikut kembali lagi, dan sisanya gak mau balik lagi. Frontman memerintahkan agar terus mengawasi orang-orang yang tidak kembali. 도시락 드셨어요? 이 차네 밥이. Tim Gi-hun pun diberikan nasi kotak satu persatu. Mereka berempat pun saling bercanda satu sama lain. 뜨거워져가지고 막. Akhirnya, Gi-hun memulai ke topik selanjutnya. Ia bertanya kira-kira untuk tantangan permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Menurut Gi-hun, yang jelas permainan selanjutnya pasti permainan anak-anak tradisional Korea. Singkat cerita,
diperlihatkan para staf yang mulai memasuki kamarnya masing-masing. Jungwoo kebingungan mencari kamar pemilik identitas yang ia bunuh. Beruntung, ia bisa menemukannya. Saat Jungwoo hendak masuk, tetangganya pun malah melihat ke arah Jungwoo dengan curiga. Karena Jungwoo seperti berlagak kebingungan gitu. Setelah masuk kamarnya, Jungwoo membaca aturan di sana, seperti tetap memakai topeng saat di luar ruangan, bicara tanpa izin, dan dilarang keluar ruangan tanpa izin. Di ruangan yang kecil itu juga ada CCTV. Saat jam-jam tidur malam, Miryong malah teriak-teriak kayak orgil. Ia meminta izin untuk buang air ke toilet, tapi staf yang menjaga tak mau mengizinkannya. Ryung akhirnya kesal dan berusaha untuk buang air di tempat itu juga. Karena terpaksa, akhirnya staf pun membolehkannya. Saat hendak masuk, Sae-byok malah ikut-ikutan buang air. Dan ya sudahlah, mereka buang air kecil berdua. Di sisi lain, Jungwoo diberi makan oleh staf lain. Dan ia terpaksa harus membuka topengnya. Ternyata di balik semua itu, ada para staf yang lain yang sedang mengawasi staf-staf itu di CCTV-nya. Setelah sampai di toilet, Ryong ternyata tidak buang air kecil. Ia mengeluarkan suatu benda yang ia sembunyikan di celana dalamnya. Atau lebih dalam lagi. Ternyata benda itu isinya rokok plus dengan korek apinya. Sae-byok masuk tanpa permisi ke toilet Ryung. Ia berencana akan naik ke atas atap untuk mencari informasi. Ryung membantu Sae-byok dengan mengulur waktu. Di atap, ia melihat para staf yang sedang memasak. Ternyata mereka sedang melelehkan banyak gula. Entah apa yang mereka buat gitu kan. Ryung pura-pura sembelit, tapi karena sudah melewati batas waktu, staf itu pun masuk dengan paksa dan membuka toilet Ryung. Beruntung Sae-byok sudah turun, dan mereka berhasil mengelabui staf itu walaupun atapnya tak sempurna dibetulkan. Di sisi lain, Jungwoo yang hendak tidur akhirnya mulai menulis pesan terlebih dahulu. Pesan itu berisi Jungwoo yang sedang berada di suatu tempat rahasia, dan ia harus masuk ke dalam selimut agar CCTV itu tidak merekamnya. 그리고 가면 돼. Di sisi lain, Sae-byok dan Ryung sudah balik ke kasurnya, sambil Ryung bertanya-tanya dengan cerewet kepada Sae-byok, dan pembicaraan mereka pun terdengar oleh Sang-woo. Ketika pagi sudah tiba, para pemain pun diberikan makanan mereka masing-masing. Ryung terus-terusan bertanya soal apa yang Sae-byok lihat semalam. Sae-byok hanya menjawab bahwa ia hanya mencium aroma gula. Jungwoo tampak sedang bersiap-siap untuk menyamar kembali. Ia pun keluar dan berbaris dengan staf lain. Lalu Jungwoo pun mengikuti mereka semua. Terlihat para staf sedang membagi-bagikan dana bansos, maksudnya sarapan untuk pemain. Gi-hun meminta untuk susunya itu diganti jadi energen, karena Gi-hun tak suka susu putih. Karena dicuekin sama stafnya, Gi-hun pun memberikan susunya kepada Ali. 정말요? 이것도 마셔. 사장님. Peringatan pun mulai terdengar bahwa permainan kedua pun akan dimulai. Sang-woo yang semalam mendengar bisik-bisik Ryong bertanya soal informasi yang Sae-byok dapatkan. Sae-byok hanya menjawab aroma gula itu. Para pemain pun ditempatkan di sebuah lapangan bermain anak-anak. Tempat ini sangat berbeda dengan permainan pertama. 뺑뺑이에서 오라버티게. Sang-woo mulai menganalisis dengan pikirannya perihal yang dikatakan Sae-byok. Ia akhirnya mengingat-ingat masa lalunya. Di ingatannya itu, ia melihat anak-anak yang sedang membeli permen gula. 어떻게 할까? Para staf pun memerintah para pemain untuk memilih di antara keempat gambar itu. Lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Sang-woo menyarankan mereka berempat untuk berpencar. Ali memilih bulat, Sang-woo memilih segitiga, Gi-hun memilih payung, dan si kakek memilih bintang. 모여서 작전 짜고. 기훈이 형. Lalu para peserta pun diberikan wadah satu persatu, dan setelah dibuka,
사람이? 좋댔다. Ternyata benar saja perkiraan Sangwo. Isinya adalah permen gula. Setiap pemain diberikan gambar sesuai pilihan mereka, dan mereka harus membuat gambar dari gula itu terpisah dari bagiannya yang lain dengan jarum yang sudah disediakan. Sialnya, Gi-hun malah memilih payung di mana payung akan jauh lebih sulit dari yang lainnya. Permainan pun dimulai. Mereka semua berusaha memisahkan bentuk gambar dari gula-gula itu dengan fokus. Jika mereka gagal, mereka akan ditembak mati oleh staf. Atau jika mereka belum selesai sesuai waktu yang ditentukan, mereka akan ditembak mati juga. Saebok yang dapat segitiga mulai fokus mengerjakannya. Bahkan, Sangwo pun berhasil memotek sisi dari segitiga itu dengan jantung yang sangat berdebar-debar. Ali juga berusaha sedikit demi sedikit memotek bagian sisi dari gula itu. Bahkan si kakek, dengan gemetarannya, ia berusaha menipiskan garis bintang dari gulanya. Bahkan Gi-hun dengan paniknya berusaha hal serupa. Ia memotek sedikit demi sedikit dengan sangat-sangat gugup dan gemetar. Bahkan staf pun memperhatikannya. Salah satu peserta pun malah membuat gagang payung dari gulanya itu patah. Dan alhasil, 또 ia pun tewas. Satu nyawa melayang membuat panik pemain lain. Dan seorang wanita malah mematahkan gulanya juga. Beberapa pemain pun mulai tereliminasi. Terlihat waktu menunjukkan 7 menitan lagi. Tembak-menembak terus terjadi selama peserta gagal memisahkan bentuk gulanya itu. Ryung yang memilih posisi di bawah perosotan bermain dengan licik. Ia membakar ujung jarumnya dan mengerik garis bintang di gulanya itu. Sedikit demi sedikit merasa lebih nyantuy karena bermain licik tentunya. Ia memperhatikan si Bang Jabrik yang udah malu-maluin dirinya yang lagi kesusahan dengan gulanya itu. Pria berkacamata pun berhasil memotek bagian terakhir gulanya itu, dan ia lolos di permainan kedua ini, diikuti oleh Saebyok yang sukses juga. Ali akhirnya berhasil membuat lingkaran dari gula itu, walaupun ia tak percaya bisa melakukannya. Permainan terus berlanjut di mana yang berhasil dan tereliminasi tetap selalu berdampingan. Di sisi lain, Jungwo yang sedang menyamar dideteksi oleh staf lain. Staf itu menanyakan apa tugas Jungwo. Jungwo bingung mau jawab apa gitu kan. Akhirnya staf itu pun menegaskan kalau Jungwo bertugas membersihkan mayat setelah permainan. Dan setelah selesai bertugas, staf tadi ingin berbicara serius soal kebingungan Jungwo. 게임이 끝날 때까지 여기서 뭘 착각해. Pemain yang berhasil pun digiring ke tempat lain. Sedangkan karakter utama kita yaitu Gi-hun sedang bersusah payah memotek-motek garis payung dari gulanya itu. Waktu menunjukkan 3 menit, membuat Gi-hun semakin panik dan panik kalang kabut sampai bulu bool merinding. Sehingga ia pun mengeluarkan keringat di mana keringat itu menetes ke gula yang ia pegang. Ia pun sadar bahwa gula jika terkena air akan larut, bahkan gula yang sudah beku seperti permen ini akan mudah menipis karena air. Uniknya lagi, garis payung di gula itu pun lebih tebal dari sisi gula yang lainnya. Sehingga Gi-hun pun menjelati gula itu agar mempercepat penipisan. Ryung tampaknya cukup berhasil dan membuat bintang sempurna dengan api dan kecurangan yang ia lakukan. Ia dengan santai menyerahkan hasilnya itu kepada staf dan memakan hasilnya itu dengan santuy. Bang Jabrik yang lagi panik-paniknya malah melihat korek api Ryung jatuh di sisinya. Ryung memberi kode untuk menggunakan korek itu, dan Bang Jabrik langsung memungutnya dan menggunakan korek itu seperti Ryung. Sedangkan Gi-hun masih terus-terusan menipiskan gulanya. Peserta yang lain tampak heran dengan kelakuan Gi-hun. Akhirnya pemain lain malah ikut-ikutan menjelati gula mereka. Bahkan hal ini membuat aneh staf di sana. Waktu menunjukkan 50 detik lagi, Bang Jabrik berhasil memisahkan gulanya itu. Begitu juga dengan kakek yang cukup baik tanpa kecurangan dalam bermain dan membuatnya lega. Waktu tinggal beberapa detik terakhir, Gi-hun terus menjelati gulanya hingga tipis, tapi akhirnya ia jadi pemain terakhir yang lolos. Salah satu pemain sangat-sangat panik.
Waktu sudah habis dan ia menutup hasil karyanya itu. Staf meminta membuka tangannya dan ternyata gambar yang ia buat patah. Saat hendak membunuh peserta itu langsung menusuk wajah staf dengan jarum dan mengambil pistol staf itu. Ia pun menembak staf yang lain dan membuat staf itu jadi tawanan. Hal ini membuat frontman harus turun tangan. Orang-orang yang tidak tepat waktu pun langsung ditembaki oleh para staf dan membuat panik orang-orang di luar. Para staf pun mengarah ke pria ini. Pria ini menodongkan dan memerintah staf yang ia tawan membuka topengnya agar pria itu bisa melihat wajahnya. Staf itu pun membuka topengnya dan melihat ke arah pria itu. Tampak pria itu kaget karena staf itu adalah pria muda. Setelah melihat wajahnya, pria itu pun menembak kepalanya sendiri dan tewas. Frontman yang turun ke lapangan langsung menembak staf yang membuka topengnya sendiri. Frontman menjelaskan jika para peserta tahu wajah kalian, kalian akan mati. Jungwoo pun mengambil topeng dari staf yang sudah tewas. Topeng itu memiliki gambar kotak, sedangkan yang dipakai oleh Gi-hun saat ini adalah bulat. Dan episode 3 pun berakhir. Apakah Jungwoo akan ketahuan menyamar oleh atasan staf di sana? Permainan apa lagi yang akan mereka lakukan? Dan siapa yang akan menjadi pemenang? Akankah Gi-hun mati, si kakek yang mati, atau malah Sang-woo yang dengan kecerdasannya yang menang? Kita lanjut ke episode 4.